Halo guys, salam bola buat kalian semuanya. Dan bertemu lagi di video channel Abed Ares 80. Untuk hari ini di mana aku memberikan 6 miss parlay di tanggal 2 dan 3 Agustus Agustus ini tahun 2001. Tapi sebelum itu aku akan membahas pertandingan semalam atau sebelumnya yang sudah dibagikan sama teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Abed Ares 80, silakan di subscribe, hidupkan loncengnya, like, dan komen agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Dan di sini juga aku menawarkan agar teman-teman bermain di Liga 188 jika ingin jackpot dan tembus permainan baik di parlay bola, toge, bola tangkas, domino, ataupun lainnya. Dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain di liga tersebut dalam permainan games atau taruhan. Jikalau kalian mengalami kesulitan untuk masuk di Liga 188, kalian bisa masuk kolom chat pada customer service. Nanti kalian akan dipandu dan diarahkan oleh teman-teman di Liga 188. Oke guys, langsung saja menuju prediksi sebelumnya. Dan untuk hari ini kita juga langsung membahasnya. Tetap stay tune di sini guys. Check it out. Baik, semalam itu ada pertandingan di sini di mana tanggal 1 dan 2 ya. Tanggal 1 dan 2 pertandingan ada 6 yang aku kasih sama teman-teman. Jerman Bundesliga 2, Prancis Super Cup, Sweden Allsvenskan, Denmark Super Language, Sweden Super Etan, dan Rusia Premier Language. Baik, langsung saja kita ke negaranya masing-masing, di mana pada Swedia Super Etan kita melihat dulu di sini guys. Untuk Swedia Super Etan, di mana tim yang bermain ada Valkenburg versus Norrby IF. Kita lihat di sini guys, Valkenburg dengan Norrby IF berapa skor terjadi. Ya, skornya 1-1 draw. Di mana waktu penuh ini Valkenburg dengan Norrby di tanggal 1 bulan Agustus jam 23 ya. Valkenburg dan Norrby ini bermain waktu penuh. Valkenburg dengan presentasi 26, untuk drawnya 26 kemarin gua kasih. Norrby 48%. Jadi untuk Valkenburg 26%, draw 26%, Norrby 48%. Handicap kita kemarin bermain seperempat bola, over under pur 2/4 over. Winnya untuk timnya kita milih Norrby IF. Baik guys, di sini kita lihat di babak pertama di menit ke-16 babak pertama ini ada gol bunuh diri dari tim Valkenburg, di mana Ludwig Ohman di menit 16 babak pertama ini gol bunuh diri hingga skor 1-0 untuk Norrby. Dan babak pertama berakhir, skor masih dimenangkan bagi tim Norrby. Dilanjut ke babak kedua di menit 46, pergantian pemain di tim Valkenburg, dan di menit 49 Valkenburg memberikan gol menjadi 1-1 pada laga ini, di mana Kawame Kishito memberikan gol ya. Di Swedia Super Etan bermain jam 11 ini. Dan di menit 67 pemain Norrby berganti pemain, dan menit 76 dari Valkenburg berganti pemain juga, dan menit 76 Oliver Hintisa terkena kartu kuning dari Valkenburg, dan menit 80 pergantian pemain dari Valkenburg,
Di menit 83 ada 2 pemain Norby yang berganti pemain. Dan menit 87 Niklas Savolainen dari pemain Norby terkena kartu kuning. Dan menit 90-an babak kedua 2 kali pemain Norby ganti pemain. Dan di 90 tambah 4 menit Ipo Pekalski dari Norby If terkena kartu kuning pada 90 tambah 4 menit. Dan di sini waktu penuh ini skor imbang 1-1 guys. Tadi sudah gua katakan di mana handicap seperempat bola, handicap seperempat bola, over under pur 2 seperempat over, winnya Norby. Oke guys, lanjut ke pembahasan di tanggal 1 di mana Denmark Super Language. Kita langsung lihat di layar untuk Denmark Language-nya. Untuk Denmark di sini Super Language antara tim Vejle versus Brondebay. Ya, di sini Denmark Super League ini jam 22 di tanggal 1 bulan Agustus antara tim Vejle dengan Brondebay, skor imbang 2-2 guys waktu penuh. Di babak pertama kita lihat di sini di menit ketiga sudah terjadi gol bagi tim Brondebay di mana Mikael Uhre memberikan 1-0 oleh umpan matang Anis Ben Sliman. Dan di menit 35 gol balasan dari tim Vejle kepada Brondebay hingga skor menjadi 1-1 tendang umpan matang dari Kevin Yamga kepada Dimitrios Emanuelodis. Skor jadi imbang 1-1 dan berakhir dengan ditambah 45 1 menit terjadi lagi gol. Skor masih imbang di babak pertama ini. Dan menit 50 Kevin Mensah dari tim Brondebay terkena kartu kuning. Menit 50, menit 55 umpan matang oleh Jakob Sikop kepada Wahid Fagir di menit 55 ini di tim Vejle ya. Hingga skor menjadi 2-1 bagi Vejle. Menit 60 tim Vejle berganti pemain dan tim Brondebay di menit 61 pun berganti pemain. Di menit 72 dan menit 76 berganti pemain di antara kedua tim tersebut. Dan di sini menit 81 babak kedua lewat tendangan Christian Kapis. Umpan matang oleh Jens Martin Gamibley hingga skor jadi di skor 2-2 pada laga ini. Dan di sini menit 81 skor imbang dan menit 85 Anton Skipper dari tim Brondebay terkena kartu kuning. Menit 86 satu kali berganti pemain pada tim Vejle dan 90 tambahan 4 menit tidak terjadi gol sama sekali. Dan di sini skornya imbang 2-2 dan di sini kita bermain handicap setengah bola, pur setengah bola ya. Di sini pur setengah bola, over under di 2,5 over, winnya kita Vejle. Dan di sini kita juga WO ya, win over di sini. Oke guys, itulah pembahasan kedua. Lanjut ke pembahasan ketiga di tanggal 1 bulan 8 di jam 21 antara Sweden Allsvenskan. Di Swedia Allsvenskan ini tim yang bertanding ada kemarin The Djurgården versus Bäckhagen. Kita lihat di sini guys, skor terjadi waktu penuh 2-1 di pertandingan ketiga ini bermain di Sweden Allsvenskan jam 9 malam atau jam 21 di tanggal 1.
antara Jaguar Garden dengan Hacken, di mana babak pertama di sini skor masih 0-0, belum ada perkembangan apapun guys. Skor masih di draw, masih imbang di antara permainan di Garden dengan Hacken. Berlanjut di babak kedua, di menit 46 berganti pemain dari Hacken, dan dari pemain The Garden ada gol bunuh diri, di mana Tobias Carlson gol bunuh diri hingga skor 1-0. Dan di sini 56 menit babak kedua pergantian pemain, dan menit 57 kembali bagi tim Hacken mendapat keberuntungan dan gol bunuh diri dari tim Dua Gardens hingga skor menjadi 1-1, yaitu Aslak von Witry. Menit 60 Hampus Pindel terkena kartu kuning dari Dua Gardens, dan menit 64 ada terjadi gol bagi Garden, yaitu Jacob Wenlarsson di menit 64, skor menjadi 2-1. Menit 66 ada pergantian pemain bagi Garden, dan di Hacken Johan Hammer terkena kartu kuning pada menit 71, dan menit 76 di Hacken mengganti pemain, dan menit 9 terkena kartu kuning bagi tim Hacken, yaitu Alexander Jeremy Jeff. Dan di menit 85 ada 2 pergantian pemain pada tim Gardens, dan di menit 86 juga ada 2 pergantian pemain pada tim Hacken, dan menit 89 Hacken mendapatkan kartu kuning, yaitu oleh Daleho Irandas. Berakhirlah babak kedua, 2 kali 45 menit ini skor dimenangkan bagi The Dua Gardens 2-1. Untuk pasaran kemarin kita di sini handicap 1 over under per 2,5 under. Winnya kita tim yang dipilih di Dua Garden. Dan presentasinya 56 buat Dua Garden, drawnya 25%, Hacken itu 19%. Baik guys, itu saja yang kubahas. Lanjut saja ke pembahasan ketiga, di mana pembahasan ketiga itu ada Jerman Bundesliga 2 di tanggal 1 Agustus jam 19.30. Langsung saja kita lihat di sini layar guys, Jerman Bundesliga 2-nya. Pertandingan antara Holstein Kiel versus Schalke 04. Di waktu penuh 2 kali 45 menit. Pada babak pertama ini kita lihat di sini guys, di mana umpan matang oleh Thomas Ouwejan kepada tim Schalke lewat tendangan Simon Terode memberikan skor 1-0 buat tim Schalke. Dan menit kelima babak pertama Phil Neumann dari pemain Holstein Kiel terkena kartu kuning, dan menit 14 Patrick Eras di babak pertama terkena kartu kuning juga. Dan menit 21 pada pemain dari Schalke 04 itu memberikan gol lewat tendangan umpan matang Thomas Ouwejan. Dan di sini Simon Terode skor menjadi 2-0 pada babak pertama menit 21. Dan menit 25 Florian Flick terkena kartu kuning. Dan di sini skor di babak pertama menjadi 2-0 diunggulkan oleh Schalke 04. Sedangkan pada tim dari Holstein Kiel masih kosong untuk babak pertama ini. Di menit 46 babak kedua berlanjut, di mana 46 ini dari Schalke 04 ada 2 berganti pemain, dan menit 48 dari Schalke juga terkena kartu kuning, yaitu Blendi Idrisi. Dan menit 64 dari tim Holstein Kiel
berganti pemain, dan di menit 64 dari Schalke juga berganti pemain. Ada 2 orang, dan di sini menit 68 babak kedua umpan matang dari Yaroslav Mikohalov, di mana Marius Bulter memberikan gol 3-0 dan kemenangan dimenangkan Schalke 04 pada Bundesliga 2 ini. Dan di Jerman Bundesliga 2 ini terjadi menit 68 gol tadi Marius Bulter, dan menit 70 Alexander Muhling, pemain dari Holstein Kiel, terkena kartu kuning. Menit 74 ada pergantian pemain di tim Holstein Kiel, dan di menit 82 ada Schalke mengganti pemain, dan tim dari Holstein Kiel juga berganti pemain. Dan menit 85 Marvin Pieringer terkena kartu kuning pada laga pertandingan di menit 85 babak kedua. Berakhir dimenangkan bagi tim Schalke 04. Skor yang diterima Schalke 04 3-0 sebagai tim tamu, dan sini tuan rumah kosong. Handicap bermain per 4. Kita bermain handicap seperempat over under di 3 under. Dan di sini kita juga WA untuk winnya, kita pegang Holstein Kiel ya kemarin, dan Schalke 04 yang menang untuk pertandingan Jerman Bundesliga 2 tanggal 1 jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke guys, itu 3 sudah kita bahas, dan kita lanjut ke pertandingan di mana tanggal 2 dari 3, bukan 3, 4 udah kita bahas ya 4, dan sekarang kita masuk ke 5. Di tanggal 5 itu ada tim yang bermain di Prancis Super Cup. Kita langsung lihat di layar guys. Untuk Prancis di Super Cup-nya, tim yang bermain itu ada Lille versus PSG di tanggal 2 Agustus 2021 jam 2 pagi tadi. Antara PSG dengan Lille bermain waktu penuh. Kita lihat di sini skornya 1-0 dimenangkan tim Lille. Dan di sini babak pertama Thilo Kehrer dari tim PSG mendapatkan kartu kuning di menit 30, dan berakhir di 45 tambahan. Ternyata 45 tambahan ini ada gol yang terjadi di mana Seka dari pemain Lille umpan matang oleh Burak Yilmaz kepada Seka. Skor menjadi 1-0 di 45 menit ini di waktu tambahan. Skor terjadi 1-0 pada babak pertama, dan babak kedua berlanjut di menit 52 ada Abdou Diallo dari pemain PSG terkena kartu kuning, dan menit 71 Giorginio Wijnaldum masuk lapangan berganti dengan Eric Ebembe. Pergantian pemain ya di sini. Menit 76 juga pergantian pemain bagi tim Lille, dan menit 78 Luis Araujo di 78 menit babak kedua ini dari tim Lille terkena kartu kuning. Menit 79 berganti pemain tim Lille, dan menit 81 2 pemain dari PSG berganti pemain. Julian Draxler di PSG terkena kartu kuning pada menit 84 babak kedua. Di babak kedua menit 85, skor di sini masih dimenangkan tim Lille 1-0, dan ada dua pergantian pemain pada tim Lille di waktu 90 tambahan 5 menit. Di sini ada terkena kartu kuning menit 90 tambah 2 menit yaitu Leo, dan menit 90 tambah 4 menit Danilo Pereira dari PSG terkena kartu kuning. Skor masih dimenangkan Lille 1-0. Penguasaan bola pun ada di PSG 71%.
rata-rata 71% penguasaan bola, dan di relay 29%. Bila mana bermain handicap, kita di sini handicapnya plus seperempat. Untuk over undernya 3 under ya. Di winnya kita pilih Austin Care, ternyata yang menang Salje 04. Baik guys, pada kalian yang JP dan gacor, selamat dan semoga sukses buat nanti malam di pertandingan berikutnya. Dan kita masuk pembahasan terakhir, replay dari tanggal 1 dan 2 ini, di mana Rusia Premier League jam 1 tanggal 2, FC Krasnodar versus FC Khimki. Langsung kita lihat di layar di Rusia. Untuk Krasnodar versus Khimki ini bermain jam 1 dini hari. Di waktu penuh skor dimenangkan Khimki 1-0 sebagai tim tamu, dan tuan rumah di sini Krasnodar. Dan pada laga pertandingan ini di menit 14, Dusan Stojinovic di tim Khimki mendapatkan kartu kuning. Dan ada penalti gagal bagi Krasnodar di babak pertama menit 15. Skor pun terjadi draw pada babak pertama 0-0. Menit 55, Sergei Petrov dari Krasnodar mendapat kartu kuning. Menit 58, pergantian pemain. Menit 60, Dimitri Tingki dari tim Khimki mengalami kartu kuning di menit 60, dan di menit 63 umpan matang oleh Besart Sabovic kepada Ilya Kukharchuk. Yang di menit 63 ini skor menjadi 1-0 bagi tim Khimki FC. Dan menit 73 pergantian pemain pada FC Khimki, sedangkan di menit 76 di tim Krasnodar ada 2 pergantian pemain. Dan menit 80 pemain dari Khimki mendapatkan kartu kuning. Dan menit 82 John Cordoba dari tim Krasnodar mendapat kartu kuning. Sedangkan di menit 86 pergantian pemain. Menit 88 Alexander Chernikov terkena kartu kuning di tim Krasnodar. Dan 90 tambahan 2 menit Tony Vilhena terkena kartu kuning juga. Dan 90 tambahan menit 90 tambah 3 menit itu terjadi pergantian pemain. 90 tambah 5 menit Ilya Kamyesev mendapat kartu kuning. Atan Sokolov dengan Ilya ini berganti pemain di menit 90 tambah 7 menit. Dan menit 10 Lip Degerstal dari Khimki terkena kartu kuning. Dan 90 tambah 10 menit Remy Kabela dari pemain Krasnodar mendapatkan kartu kuning. Di Krasnodar penguasaan bola 64%, untuk Khimki 36%. Tapi kemenangan di sini dimenangkan tim Khimki 1-0. Dan berakhirlah pertandingan pada Rusia Premier League jam 1 dini hari di tanggal 2 dengan skor 1-0. Oke guys, itulah pembahasan replay dari 6 pertandingan yang sudah kuberikan pada teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, hidupkan loncengnya untuk video channel Abed Areas 80, karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Sekali lagi, prediksi ini hanya analisa. Boleh kalian ikuti, boleh tidak. Boleh kalian pilih-pilih untuk pertandingan ini jikalau kalian suka. Dan tidak lupa untuk bermain di Liga 188 bagi yang ingin jackpot dan gacor. Oke guys, lanjut ke pembahasan hari ini di tanggal 2 dan 3. Di tanggal 2 dan 3 bulan Agustus 2021, di sini 6 parlay yang bisa gua kasih teman-teman. Ada Olimpik 2002 di Women Football. Lalu di keduanya ada Japan Emperor
bermain jam 5 sore. Lalu di sini ada pertandingan yang ketiga Finlandia Falkos Liga jam 23.30, sedangkan di Swedia Allsvenskan bermain jam 1 di besoknya tanggal 3-nya. Dan di sini juga dari Denmark Super League di tanggal 3-nya bermain ya. Dan di tanggal 3-nya lagi jam 2.45 ada Prancis League 2. Baik guys, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Di tanggal 2 bulan 8. Cekidot, kita langsung saja ke sana. Pada laga Jepang ini di mana Japan Emperor ya, Nagoya Grampus versus Fagiano Okayama bermain jam 17 atau jam 5 sore. Di babak ketiga pada Emperor Cup ini, di sini tidak ada keterangan untuk lapangan bermain di mana, tapi untuk 5 kali pertandingan pada laga Nagoya Grampus dengan Fagiano Okayama, di mana Nagoya Grampus 3 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Untuk Fagiano Okayama ini mengalami kekalahan 3 kali, kemenangan 1 kali, seri 1 kali. Dan bila mana kita lihat di sini guys, di head to headnya 5 November 2017, Okayama dengan Nagoya Grampus dimenangkan Nagoya Grampus 1-0. 2017 bulan Februari juga Fagiano Okayama tim tamu, Nagoya Grampus sebagai tuan rumah skor 2-0 dimenangkan tuan rumah. Dan di sini kita bermain pada laga ini di mana persentase keberikan Nagoya Grampus itu 60%. Drawnya 20% dan Fagiano Okayama 20%. Dan di sini di J1 bagi Nagoya Grampus ya, di urutan kelima di J1 bagi Nagoya Grampus dengan poin 37. Untuk Fagiano ada di J2 di posisi 13, poinnya 26. Untuk permainan ini di Japan Emperor Cup jam 5 sore atau jam 6 sore. Pasaran kita bermain handicap pur 1 over under, pur 2,5 under. Kenapa gue milih pur juga di sini? Karena bisa jadi di sini skor imbang, bukan Gamba Osaka ataupun Fagiano yang menang, tapi draw aja guys. Tapi di sini gue hanyalah prediksi dan analisa ya guys. Kita bermain di winnya di Nagoya Grampus. Untuk over undernya pur 2,5 under, handicapnya 1, bermain di tanggal 2 bulan 8 jam 5 sore atau jam 6 sore. Oke guys, lanjut kita ke 2020 Olympic Tokyo Women. Kita langsung lihat aja di sini guys ya. USA versus Kanada di mana di babak semifinal pada hari ini. Untuk pertandingan ini di Women dengan Olympic Tokyo Football wanita ini 2020 semifinal bermain di Stadion Kashima Soccer ya. Berarti main di Jepang. Pada 5 kali laga di Liga USA ini mengalami seri 2 kali dan mengalami kemenangan 2 kali untuk kalah 1 kali.
Sedangkan dari tim Kanada 2 kali menang, 3 kali seri, untuk kekalahan belum pernah sama sekali. Dan bagi susunan pemain 4-3-3 bagi ada di tim Amerika Serikat, dan di tim Kanada 4-3-1-2. Anak bimbingan dari Vlatko Andonovsky ini di USA ini 66% buat presentasinya, sedangkan downnya 22%. Dan buat Kanada, anak didik dari Beverly Freshman 12%, di mana pada laga Olimpik Tokyo Women Football ini antara USA dengan Kanada ini masing-masing ada di grup 1A dengan posisi nilai 9 bagi USA, dan Kanada di 1B posisi nilai poinnya 9. Untuk pasaran handicap bermain kita setengah bola, over under di pur 2,5 bola. Bila mana kita lihat dari playoff-nya di semifinal ini ya, nanti akan masuk ke juara ketiga, dan juara ketiga sudah ketahuan. Lihat semifinal ini nanti akan masuk di finalnya di antara Kanada kah apa USA kah. Dan di sini pasaran handicap setengah, over under pur 2,5, winnya USA Women. Oke guys, itulah pertandingan kedua. Dan pertandingan ketiga di tanggal 2 bulan 8 ini ada tim yang bermain dari Finland, Valkos 3 jam 2.30. Langsung saja kita ke sana guys. Untuk Finlandia di Al-7 di Valkos 3 ya. Sorry, bukan Al-7, ganti Swedia. Bermain jam 11.30 waktu Indonesia Barat pada laga tim Inter Turku versus Honka Espoo. Dia bermain di Valkos di Veritas Stadion pada babak 17 di Liga Valkos 3. Dan bila mana melihat dari sini pada formasi tim di Inter Turku itu memenangkan pertandingan 1 kali, 2 kali seri, 2 kali kalah. Dan di Honka mengalami kemenangan 2 kali, 2 kali draw, 1 kali seri. Honka berada di posisi 8 dengan 14 poin. Dan posisi Inter Turku ada di 4 dengan 25 poin. Dan di sini persentase kasih bagi Inter Turku 50% buat Inter Turku. Drawnya 29%, Honka Espoo 21%. Dan pasarannya sini handicap pur 3/4, over under 2,5 under. Winnya Honka Espoo kita milih timnya ya guys. Dan untuk head to headnya di sini Honka ketemu Inter Turku 6 Februari 2021. Skor dimenangkan tim tamu Inter Turku. 23 September 2020 Inter Turku sebagai tuan rumah, Honka sebagai tim tamu. Skor imbang 0-0. Skor imbang 0-0. Dan di sini pada laga ini di mana mayoritas termasuk gua sendiri mendukung Honka Espoo ya untuk pertandingan Finland Valkos 3. Handicap pur 3/4, over under 2,5 under. Ya, itulah pertandingan di tanggal 2 ada 3, dan pertandingan di tanggal 3 dan 8 bulan Agustus ada 3 juga. Kalian bisa pilih untuk kalian bermain di Liga 188. Baik guys, langsung saja kita pembahasan di Prancis tingkat 2 jam 2.45 antara tim Auxerre dengan Grenoble Foot 38. Di tanggal 3 bulan Agustus ini pada laga Prancis di Ligue 2 ya.
Auxerre dengan Grenoble bermain jam 2.45 atau jam 1.45 di Stadion de Abbey des Camps, Auxerre, Prancis. Dan di sini kita lihat guys, 5 kali pertandingan Auxerre ini memenangkan pertandingan 3 kali, 2 kali draw, belum pernah terkalahkan. Sedangkan pada tim Grenoble 2 kali menang, 3 kali kalah, belum pernah seri. Grenoble di posisi 19, poinnya 0. Dan Auxerre di posisi 7 dengan poinnya 3. Dari head to headnya, kalau kita lihat di sini pertandingannya, dan di sini kalau aku lihat, aku bacanya ya, terakhir pertandingan Auxerre ini menang ya, dan di Grenoble kalah. Untuk pertandingan ini di head to headnya, Auxerre dengan Grenoble 9 Mei 2001. Skor imbang 1-1 dan 9 Januari Grenoble versus Auxerre skor juga imbang. Untuk kemenangan nanti malam pada Auxerre dengan Grenoble Foot 38 ini dengan presentasi 48 dan draw 33 dan Grenoble 19%. Win tim kita pilihnya Auxerre, over under di over pur 2/4, handicap 1/4 bola. Baik guys, itulah 4 pertandingan yang sudah dibahas. Dan kita masuk ke pertandingan kelima, di mana di tanggal 3 ada Swedia Allsvenskan jam 1 antara IFK Göteborg versus IFK Norrköping. Langsung saja kita ke Swedia. Untuk Swedia di Allsvenskan, tim yang bermain IFK Göteborg dengan Norrköping jam 1 atau jam 00 tengah malam di babak ke-13 pada laga ini. Gamla Ullevi Göteborg Swedia di stadion di sana ya, di Swedia. Dan bagi IFK dia di posisi 6 dengan 17 poin. IFK Göteborg ada di posisi 9 dengan poin 15. Baik, ya, Göteborg ini memenangkan pertandingan 2 kali pada 5 kali laga ini dan 3 kali mengalami kalah, belum pernah draw. Sedangkan bagi IFK Norrköping mengalami kemenangan 3 kali, kekalahan 2 kali, drawnya juga belum pernah. Baik, di sini ada 3 pemain yang tidak hadir di antara tim dari Göteborg, yaitu Jakob cedera groin, Lagemier terluka dan cedera kaki. Dan di tim Norrköping ada 1 yaitu Nyaman, kaki terkilir. Untuk tabelnya kita lihat di sini guys ya. Dan di mana formasi pertandingan terakhir mereka kalah. Norrköping ini kalah dan IFK Göteborg juga kalah. Baik, dan 2 kali bertanding ketemu antara head to headnya. IFK Göteborg 1, IFK Norrköping 3 di 18 Agustus 2020 dan 7 Maret 2021 Norrköping versus Göteborg 1-1 guys. Oke guys, itulah pertandingan di mana presentasi Göteborg itu 40%, 30% untuk drawnya, 30% untuk Norrköping. Pasaran handicap bermain 0, over under di pur 2,5 0, overnya di pur 2,5. Jadi aku pilihnya itu handicap 0, over undernya di pur 2,5 over. Oke, berlanjut ke pertandingan ketiga, di mana di Olympic Tokyo ya, Women USA dengan Kanada ini ya, di mana pasaran tuh setengah, over under pur 2,5 bola. Dan kita juga tadi sudah lihat
Di Finlandia juga, di Denmark. Sekarang di Denmark, di tanggal 3 itu ada Denmark Super League. Sonderjyskey dengan North Zealand. Untuk Denmark di sini di tanggal 3 Sonderjyskey dengan North Zealand di jam 1 atau jam 12 waktu Indonesia Barat. Denmark Super League ini Sonderjyskey di 44% untuk presentasinya, 25% untuk drawnya, dan North Zealand ini 31%. Mereka ada di posisi, kita lihat di sini, posisinya ada di posisi 11 bagi North Zealand di poinnya 1. Posisi Sonderjyskey di posisi 4, poinnya di sini 4. Untuk 5 kali laga pada Sonderjyskey mengalami kalah 3 kali, 1 kali draw, 1 kali menang. Bagi North Zealand kemenangan 2 kali, 2 kali kalah, 1 kali draw. Untuk susunan pemain memakai informasi 4-3-3 pada tim Sonderjyskey, dan di tim pakai North Zealand 3-4-1-2. Oke guys, untuk formasi terakhir laganya mereka di North Zealand mengalami kekalahan dan seri. Di sini Sonderjyskey mengalami seri dan menang. Baik hand to headnya di sini North Zealand ketemu Sonderjyskey dimenangkan North Zealand pada 21 Maret 2021 dengan skor 2-1 bagi North Zealand. Dan Minggu 6 Desember 2020 Sonderjyskey sebagai tuan rumah kepada tamunya North Zealand dimenangkan Sonderjyskey 2-1 pada laga ini, di mana hampir rata-rata memiliki lewat pertandingan ini North Zealand ya untuk menang. Tapi aku di sini memilih tuan rumah. Di tuan rumah karena ya memang presentasinya 44, beda-beda sedikit dengan North Zealand. Tapi aku ingin mau beda aja dengan yang lain ya. Handicap per seperempat, over under per 2,5 over, winnya Sonderjyskey. Sekali lagi win tim yang menang Sonderjyskey, over under di per 2,5 over, handicapnya 1/4 bola. Oke guys, dari pertandingan ini semoga kalian JP dan gacor, dan 6 yang sudah aku sampaikan kepada kalian. Di tanggal 3 ada 3, di tanggal 2 bulan Agustus ini juga ada 3. Baik guys, itu saja. Sampai ketemu di pertandingan video channel berikutnya dari Update Area 80. Semoga kalian tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan. Kita jumpa lagi di videoku dengan salam bola dari Update Area 80. See you.